Jakarta kembali dihadapkan pada aib moral yang mencoreng nama baik ibu kota. Kasus eksploitasi seksual anak di bawah umur terungkap setelah seorang remaja SMP berusia 15 tahun menjadi korban. Ia dipaksa menjadi Lady Companion atau pemandu lagu di sebuah bar karaoke di Jakarta Barat. Kasus ini sontak memantik perhatian publik dan kritikan keras terhadap lemahnya pengawasan perlindungan anak di ibu kota. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Hardianto Kenit, menyoroti praktik keji ini. Kenit mengecam perbuatan busuk para pelaku yang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak hidup, martabat, dan masa depan seorang anak. Ia menyebut perbuatan ini sebagai kejahatan yang setara dengan pembunuhan masa depan. Dalam keterangannya, Kenit dengan tegas menyatakan, ini bukan sekadar kasus kriminal, ini adalah aib dan luka moral bagi Jakarta. Ketika anak SMP diperdagangkan menjadi LC, dipaksa melayani nafsu bejat orang dewasa hingga hamil 5 bulan, itu artinya kita sedang hidup di tengah kegagalan besar melindungi masa depan bangsa. Oleh karena itu, Kenit mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan menyeret semua pelaku. Ia meminta agar tidak ada satupun yang lolos, termasuk pemilik bar, perekrut, hingga pihak-pihak yang melindungi bisnis kotor tersebut. Saya mendesak kepada pihak kepolisian untuk menangkap semua orang yang terlibat dalam bisnis kotor ini. Jangan ada yang lolos, jangan ada yang dilindungi oleh jabatan atau uang, usut tuntas jaringan pelaku. Hukuman maksimal tanpa keringanan, tidak cukup penjara, tapi juga penyitaan aset untuk membayar pemulihan korban, tegasnya. Tidak hanya itu, Kenit juga meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap tempat hiburan malam, apartemen, serta penggunaan media sosial yang sering digunakan untuk menjebak anak-anak. Ia membeberkan, Pemprov DKI Jakarta harus menutup dan mencabut izin tempat hiburan yang terlibat. Pengawasan digital juga harus diperketat, media sosial yang dipakai untuk menjebak anak harus dipantau, dan pelaku perekrutan online diberi hukuman setimpal. KPAI dan Dinas PAP wajib mendampingi korban secara penuh, mulai dari trauma healing, bantuan medis, hingga jaminan pendidikan kembali. Kenit mengajak seluruh masyarakat untuk berani melapor jika melihat tanda-tanda perdagangan anak. Ia menegaskan bahwa ini bukan hanya tugas aparat, melainkan perang melawan kejahatan kemanusiaan. Jakarta tidak boleh menjadi surga bagi predator anak. Setiap detik kita diam, ada anak lain yang terancam menjadi korban. Saatnya bertindak tegas, tanpa pandang bulu, pungkasnya. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Tim Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 10 orang tersangka. Untuk tersangka ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, namun 1 diantaranya, yang masih berusia anak, hanya dikenai wajib lapor. PLN UIPSBU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kV Blang PD Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.